Baru saja tadi dilaksanakan fit and proper test, kemudian dilanjutkan pendalaman Komisi 1 DPR, dan alhamdulillah pada sore hari ini saya merasa bersemangat tinggi ya, karena ada support dari Pak Kapolri, Pak Kasat, Pak Kaso, dan bersama saya dalam mulai berangkat tadi sampai selesainya pun ditunggui beliau-beliau. Tentunya ini menjadi awal yang sangat bagus dan sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI dengan baik. Dan tadi seperti rekan-rekan semuanya sudah sampaikan, Tawi dari Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya ya, dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman yang mulai dari operasional baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa dikhususkan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan, dan untuk menuju ke depan yang lebih baik. Tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan, karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKKL 2022 di dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya, saya kira demikian rekan-rekan media. Ya. Kenapa? Ya, yang pertama yang pasti SDM. Ya, SDM ini saya angkat lagi, ya karena memang ke depan SDM kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Pak Yudo, tadi yang didalami saksi dan juga evaluasinya. Kenapa? Yang didalami oleh saksi dan juga. Ya tadi yang saya sampaikan tadi di klaster-klaster ya, klaster-klaster tentang bagaimana untuk melaksanakan operasi di Aceh, bagaimana yang sekarang ini ada operasi di Aceh, dievaluasi di Papua juga demikian, kemudian Laut Cina Selatan juga demikian. Ya. Ini semuanya nanti tadi yang masukan dari Komisi 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. Kalau dalam Panglima TNI juga rasa saat ini beliau tidak menantikan tujuan kita tidak penting ini dari kawasan. Ya, beliau pasti memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test ini. Kemarin kan sudah sampaikan waktu di Baring Lambil, ya, beliau sangat memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test pada hari ini. Kemarin kan udah nanya semua kan waktu di Baring Lambil waktu pelepasan MTF itu. Pak Yudo izin Pak di bawah. Ya. Pak, yang digaungkan dari Panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di Papua. Nah, kalau dari Pak Yudo sendiri visinya seperti apa sih? Ya nanti akan di proses kita lihat situasinya, apakah masih bertahan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif, kemudian masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Ya, sehingga dari operasi yang tadi yang sudah disampaikan, tentunya akan kita evaluasi. Tadi juga sudah saya sampaikan ke Komisi 1. Jadi tidak semuanya mungkin dengan operasi yang sama. Ya, nanti pendekatan humanis begitu Pak? Ya pasti. Tadi kan saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas, tapi tetap harus humanis. Pak Yudo, izin Pak Yudo, Firda dari Detikkom, Pak izin bertanya soal kasus yang teranyar di internal TNI dan Pas Pampres
diduga melakukan pemerkosaan terhadap mayor di Kostrad. Izin tanggapannya bagaimana? Ada orientasi ke sana juga nggak penindakan hukum di tubuh TNI nanti kedepannya jika memang disahkan sebagai panglima? Terima kasih. Saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya, karena ini matra ya, darat nanti kita akan ada puspom mat, ya, ada puspomal, ada puspom AU. Nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di pom masing-masing matra. Pak izin Pak, kanan Pak. Pak izin soal ini kan memasuki tahun politik Pak. Nah TNI bagaimana untuk menjaga netralitasnya dan persiapan Bapak untuk memasuki tahun panas tahun politik. Terima kasih. Sekalian ada Pak ya, satu lagi Pak. Ini kan Pak Yudho menjabat menjadi Panglima TNI hanya 1 tahun dan ini banyak dilakukan oleh banyak orang untuk bagaimana membawa prajurit TNI dalam 1 tahun dan dibilang tidak akan ada terobosan dalam 11 bulan. Nah, jawabannya dari tanggapan dari Pak Yudho sendiri seperti apa? Ya sudah, tanggapannya seperti itu aja. Jadi kan tahun politik ya, jelas netralitas TNI tadi sudah saya sebutkan di dalam visi misi saya tadi dalam fit and proper test, ya kita tetap netral, ya kita tetap netral di dalam pemilu 2024 nanti. Ya sehingga mulai sekarang ini sudah kita tekankan pada prajurit, kita sosialisasikan pada prajurit semuanya ya, agar netral. Udah netralitas TNI kan itu. Ya silahkan masing-masing orang bisa menilai, mau menilai efektif, mau menilai tidak efektif, ya silahkan itu haknya masing-masing. Ya tadi kan sudah ada di dalam 1 tahun 2023 ini perencanaan apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian nanti tadi ya dari evaluasi tadi tentunya akan kita laksanakan. Dan nanti kan kita akan konsolidasi dengan para staf angkatan bagaimana membuat TNI ke depan ini yang lebih solid lagi, sinergi lagi, apalagi dengan Polri. Karena tidak mungkin kita TNI bisa bergerak sendiri tanpa sinergi maupun soliditas dengan komponen negara lainnya, TNI, Polri maupun komponen yang lain. Ya harus dilaksanakan. Yang tadi saya sampaikan kan juga harus dilaksanakan. Nanti kalau nggak bisa dilaksanakan kan dipanggil lagi saya berarti di sini. Ya harus bisa dilaksanakan. Itu sudah menjadi komitmen saya. Memang kamu harus dilaksanakan. Tadi kan sudah RDP, fit and proper test ini kan ada pertanggungjawabannya, tidak sekedar reporter harus selesai. Ya, tentunya nanti dalam 100 hari pertama pasti Komisi 1 akan mengecek bagaimana apa yang sudah dilaksanakan dari visi misi yang sudah disampaikan tadi. Ya, itu tadi ya. Jadi konstelasi negara kita ini adalah negara kepulauan. Kita berempatnya adalah laut. Semua negara sudah mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara maritim. Apalagi dipertegas dengan visi Presiden negara maritim. Ya, tentunya nanti akan kita dari termasuk kekuatan maritim kita tingkatkan. Kemudian tadi mengamankan semua jalur laut, kemudian mengamankan pelayaran internasional, sehingga pelayaran internasional akan melalui mayoritas pelayaran nasional pasti melalui pelayaran Indonesia. Jadi kewajiban kita untuk mengamankan, ya, untuk menjamin keamanan baik navigasi maupun keamanan dari perubahan dan sebagainya. Apa? Kenapa? Ya, beliau nanti akan verifikasi ke rumah saya. Iya, ya. Ya, setelah ini. Yang nanya lain jangan terus ini. Ayo. Ya, jadi juga sudah saya sampaikan, nanti kita evaluasi dengan ruang lauk kita yang operasional itu, dengan hak-haknya mereka selama operasional, dan juga tentunya kan dengan anggaran yang ada ini kan tidak mungkin langsung semuanya punya.
tentunya kita melihat perkembangan dari anggaran kita ke depan, khususnya untuk belanja pegawai. Ya, kita komitmen, pasti saya yakin semuanya berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan prajurit, apalagi dengan program perumahan prajurit. Nah, ini menjadi concern kita semuanya, dan saya yakin Komisi 1 juga banyak mendorong untuk DPR RI mendorong untuk kesehatan prajurit, khususnya bidang perumahan. Ini perubahan semuanya melalui SDSN yang sudah terbangun semua, baik di semua matra dan tahun juga. Sudah ya?